Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, siswa-siswi kelas 8? Mudah-mudahan sampai pada saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran akidah akhlak. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu tentang sifat-sifat terpuji. Nah, minggu lalu sudah Bapak sampaikan tentang tawakal, ikhtiar, sabar. Nah, minggu ini atau hari ini Bapak akan melanjutkan, ada dua lagi yang belum terselesaikan, yaitu syukur dan qanaah. Syukur dan qanaah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang syukur dan qanaah, tidak ada salahnya kalau Bapak mengulas sedikit materi yang telah Bapak sampaikan minggu lalu, agar kalian tidak lupa ataupun mengingat kembali apa yang telah disampaikan minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah Bapak sampaikan tentang tawakal. Tawakal itu artinya bersandar atau berserah diri kepada Allah dengan catatan setelah melakukan atau berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan contoh, kita ingin menjadi juara 1 di kelas kita. Nah, tidak mungkin kita dapat juara 1 tanpa ada usaha, yaitu dengan belajar. Jadi belajar dulu dengan maksimal, dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Setelah itu baru kita tawakal atau serahkan kepada Allah. Nah, di mana kita bisa melihat ataupun mendapat informasi tentang diwajibkan untuk tawakal? Ada di Quran surah Yunus ayat 84. Nah, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakal kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Ya. Kemudian Bapak lanjutkan materi yang kedua, karena mengulangi jadi Bapak tidak panjang lebar. Yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya, dalam usaha mendapatkan yang terbaik agar tujuan hidupnya selamat sejahtera di dunia dan akhirat. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, ikhtiar di sini tidak hanya untuk kebutuhan material. Contoh, misalkan kalian makan, minum, belanja, itu kan kebutuhan material. Tetapi ada juga kebutuhan spiritual, kesehatan, dan masa depan. Contoh daripada spiritual, kalian harus sholat, mengaji, puasa, zakat. Itu kebutuhan spiritual. Kemudian berdoa, berzikir, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan spiritual. Nah, dan yang harus kita penuhi. Ya. Untuk apa? Untuk ketenangan hidup dan mencapai
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena Allah janji, jika kita menginginkan dunia, maka kita harus tidak boleh meninggalkan perkara akhirat. Nah, jadi antara dunia dan akhirat ini harus seimbang. Kemudian ada juga kebutuhan kesehatan. Nah, makanya kalian juga butuh tidur, butuh istirahat, ya. Kemudian hidup bersih, ya, mandi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan, agar bersih dari segala kuman, maka kita akan hidup dengan sehat. Kemudian masa depan. Masa depan ini contohnya kalian disekolahkan orang tua kalian. Itu untuk apa? Untuk masa depan. Masa depan nanti kalian akan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan nanti kalian dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup kalian. Itu ikhtiar. Yang ketiga, sabar. Nah, sabar itu artinya kemampuan menahan diri atau sikap sabar dalam menghadapi segala godaan dan cobaan. Karena hidup ini tidak luput dari berbagai macam godaan dan cobaan. Nah, kalau semakin tinggi iman seseorang, maka cobaan dan godaannya juga semakin kuat. Nah, maka perlu adanya sifat atau sikap sabar. Nah, yang Bapak jelaskan hari ini atau minggu ini yaitu tentang syukur tadi. Syukur artinya berterima kasih dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan sikap. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah ucapan, sikap, dan perbuatan terima kasih kepada Allah dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Syukur adalah wujud terima kasih seorang hamba kepada nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, kalau misalkan kita diberi kesehatan, kita harus bersyukur. Kita diberi rezeki, kita harus bersyukur. Bentuk syukurnya seperti apa? Dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu bentuk syukur yang Allah perintahkan. Kemudian, di mana kita dapat melihat perintah untuk bersyukur? Ada di Quran surah Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dalam segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, itu adalah penjelasan atau ayat tentang syukur. Nah, syukur di sini ada 3 cara dalam mengamalkannya. Yang pertama, syukur dengan hati. Di dalam hati kita selalu bersyukur atas apa yang telah kita raih atau capai. Yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dan banyak terima kasih. Nah, itu bentuk syukur. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, misalnya dengan bersedekah, dengan menunaikan zakat. Itu bentuk syukur kita dengan perbuatan. Ingat, syukur tadi ada 3 macam, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Nah, yang selanjutnya itu bentuk syukur. Yang pertama, selalu mengucapkan hamdalah, terima kasih
setiap kali menerima kenikmatan, ya, selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu mengucapkan terima kasih atas segala kenikmatan. Yang kedua, menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Nah, jangan menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya, tetapi menggunakan sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang dikaruniakan kepada kita. Misalkan kita diberi rezeki mampu membeli motor misalnya. Nah, dengan itu kita bersyukur. Misalnya kita dapat pergi ke sekolah ataupun ke tempat kerja dengan mudah dengan kendaraan tersebut. Nah, dan kita harus rawat, gunakan dengan baik. Kemudian menyisihkan sebagian harta yang kita untuk disedekahkan. Nah, bentuk syukur kita bersedekah dengan rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita, meskipun sedikit, tetapi membiasakan untuk bersyukur dengan perbuatan syukur ini. Kemudian menyisihkan waktu untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Misalkan ada orang yang sedang butuh bantuan, kita harus membantunya. Kemudian hikmah bersyukur, yang pertama memperoleh kepuasan batin, yang kedua terhindar dari sifat tamak, yang ketiga terhindar dari murka Allah, dan yang keempat mendapat jaminan tambahan nikmat Allah. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk bersyukur. Bagaimana cara membiasakannya? Menerima pemberian orang tua dengan senang hati, tidak boleh kita cela, tidak boleh kita menolaknya, tetapi terimalah dengan senang hati. Memanfaatkan uang untuk membeli hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan uang jajan, uang pemberian orang tua kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan dengan yang bermanfaat. Kemudian tidak boros dalam menggunakan uang. Nah, kalau misalkan diberi uang jajan, gunakan dengan seperlunya. Kalau misalkan tidak habis, lebih baiknya ditabung sehingga kita punya tabungan. Dan yang selanjutnya setelah syukur tadi ada qanaah. Qanaah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya merasa cukup atau rela. Nah, merasa cukup apa? Merasa cukup atas pemberian Allah. Rela terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu arti qanaah. Nah, contoh perilaku qanaah apa? Yang pertama, menerima dengan ikhlas rezeki yang dikaruniakan Allah. Misalkan kita mendapat rezeki, kita menerima dengan ikhlas, tidak boleh kita mencela ataupun merasa kurang. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Tidak boleh bersuuzon, tetapi harus berhusnuzon. Yang ketiga, selalu memohon kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dan pilihan yang tepat dalam menjalankan segala sesuatu. Dan yang selanjutnya, berusaha sungguh-sungguh dalam berpikir optimis terhadap keluasan rezeki Allah. Dan yang kelima, rajin beribadah, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Nah, itu adalah contoh perilaku qanaah. Kemudian hikmah perilaku qanaah, yang pertama, jiwa akan tentram. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Yang ketiga, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Yang keempat, terhindar dari kekhawatiran dan keseresahan. Yang kelima, selalu puas terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dan yang selanjutnya, sabar atas segala cobaan dari Allah. Itu adalah hikmah berperilaku qanaah. Nah, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu kita terbatas. Pesan Bapak, banyak-banyak membaca di rumah. Kemudian banyak-banyak berlatih. Kalau ada hal-hal yang
kurang atau tidak dipahami, tolong ditanyakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.